Bapak pimpinan, cita-citanya ingin menjadi bank syariah yang terbaik, ya. Cuman terbaik itu rancu, ya. Terbaiknya dalam sudut pandang apa, ya? Kan kalau ibaratnya kontes yang buruk-buruk juga ada ya, pencuri paling baik, pencuri yang paling hebat, atau juga misalkan ada pelari baik. Terbaiknya dalam hal apa, ya? Nah, kan nanti bismillah, ini kalau dilihat dari sudut pandang keislaman, ternyata yang paling baik merujuknya nanti kepada manfaat. Contoh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia justru bukan yang paling ganteng, paling tampan, paling kaya, paling cantik, enggak. Tapi yang paling banyak jadi manfaat bagi orang lain. Bahkan kalau kita pengen ngelihat nih, kita tuh ngaji udah bener belum ya? Kan ngaji udah sering misalkan, ibadah juga sering, belajar udah sering. Bukti atau dia sudah benar ngajinya, sukses ngajinya, justru kelihatan udah jadi tambah jadi baik belum jadi manfaat. Ya, mungkin awalnya datang ke pengajian tuh galau ya, kehilangan pekerjaan atau kelilit pinjol, apalagi rungkat main slot wae ya, misalkan. Ada yang main slot di sini? Masya Allah. Ya apapun, dengan niat nyari ya pengen tenang. Tapi bismillah nanti cobain. Ketika akhirnya hati udah tambah tenang, datang ke majelis ilmu, nanti lama-lama kan pengen ada tujuan baru. Pasti tujuan selanjutnya pengen jadi manfaat bagi orang lain. Bahkan nanti pertanyaan hidupnya berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang ia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Ya. Nah, bahkan boleh dilihat ya, orang yang terus-menerus mengejar yang dia suka saja jauh lebih tidak bahagia daripada yang sibuk ngebahagiain orang lain. Betul? Punten ya, izin ya. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak? Banyak ya. Tidak hanya dijawab ada, tapi bahkan banyak. Tapi orang yang lagi maksiat itu tetap dapat rezeki. Tetap dapat rezeki. Maka kalau misalkan yang maksiat tetap dapat rezeki, rezekinya dari siapa? Dari Allah. Terus amat sangat tidak masuk akal ini yang rela-relain sore harusnya pulang, ini malah ada di sini niatnya untuk ngaji. Ngaji apa cuci mata ibu sebetulnya? Ngaji lah ya, ngaji ya. Niatnya kalau emang niatnya ngaji, dia akan menutupi pandangannya di balik tembok kayak gitu. Tapi nongol. Atau dia nyender balik tembok pakai kaca spion gitu. Insya Allah ya. Maka nggak ada yang menjadi tujuan melainkan pasti bismillah pengen jadi tambah dekat dengan Tuhannya ya. Di luar siang panas, laki-laki pun gerah, perempuan pada tetap menutupi pakai kerudung, pasti lebih gerah daripada laki-laki. Belain apa sih? Ya, kecuali pengen satu, nurut sama Allah. Maka aneh kalau yang udah nurut sama Allah, terus Allah jadi pelit gitu kepada kita, nggak mau ngejamin rezekinya, nggak mau nolong. Sedangkan salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini adalah karena rezeki yang udah Allah tentuin dulu sebelum kita lahir, belum kita terima semua. Ya, kalau di Islam itu ada hadis sahih di riwayat di berbagai kitab ada ya, tapi saya ngutip dari Arba'in Nawawi aja. Yang nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi diceritakan 40 hari pertama di dalam rahim itu jadi nutfah. Setetes mani sudah bertemu antara yang laki-laki dengan perempuan. Lalu 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah. Lalu 40 hari selanjutnya sebagai mudghah, segumpal daging. Total 120 hari baru ditiupkan ruh. Sekaligus ditentuin rezekinya. Dan nggak mungkin Allah melahirkan seorang hamba siapapun itu sebelum dijamin rezekinya. Ya, mau udah nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di kasur juga, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya, dan dilarang mati sebelum semua rezekinya diterima. Ada kisah nyata ini dari guru kami, orang kecemplung ke sumur, minta tolong, lewatlah orang, nurunin timba, berhasil naik manjat.
Untuk supaya tenang, orang yang nolong tadi bawa susu, dikasih minum dulu. Beres minum, ditanya, Bapak teh kenapa bisa jatuh? Baru dia cerita, diperagain. Nggak tahu ya, tadi saya cuma berdiri di sini, terus tahu-tahu, jatuh lagi dia. Ya. Tapi ya, Bu, jatuh yang kedua meninggal. Ya. Maka kata guru kami yang menyaksikan kejadian itu berkata, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun harus naik dulu tuh buat ngejemput rezekinya, baru boleh mati. Beneran. Ya, nggak boleh kita mati sebelum rezeki kita terima semua. Sungguh tidak masuk akal lagi kami yang bela-belain untuk demi rezeki, terus rezekinya dia tidak pedulikan nanti mana halal, mana haram, yang penting dia dapat rezekinya. Padahal kita berkali-kali pasti pernah menemukan, dia kok uangnya lebih banyak, kok lebih stres ya. Kok pernah ketemu yang uangnya lebih sedikit tapi lebih ceria ya. Ya. Nah, kalau emang bahagia itu harus punya dari uang dulu, ya berarti Allah yang nggak adil. Kan yang bagi-bagiin rezeki Allah. Masa yang boleh bahagia cuman yang punya uang aja? Tapi selalu ada aja yang uangnya lebih sedikit tetap bahagia. Mau meninggal pun kata Allah belum ada waktunya. Udah kejadian ini, udah tiduran di rel. Udah lewat keretanya, nggak mati juga itu orang. Karena lewat di rel sebelahnya. Salah ya. Tengsin yang ada ya, bangun celingak-celinguk, ada yang lihat gak ya? Nggak ada wibawanya ya. Nggak tenang, itu sesuatu yang sudah dipastikan. Maka nanti kita lihat ya, sibuknya jadi apa nih? Silakan saksikan dan lihat semua fakta sejarah. Semua orang yang akhirnya berhasil jadi besar, itu orang-orang yang memang lebih sibuk ngurusin orang lain. Bukan kepo tapi maksudnya ya, dicari aib orang lain, bukan. Tapi sibuk jadi manfaat, sibuk jadi kebaikan bagi orang lain. Ambil pelajaran dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Ini ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, kalau zaman sekarang presiden ya. Ceritanya beliau mau ngangkat gubernur baru, maka si cagupnya ini diminta datang ke rumahnya. Dan ketika nyampe ke rumahnya Sayyidina Umarnya lagi main sama cucu. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil ya nggak bisa jaim dong, tetap aja ciluk. Bah, itu ya. Si calon gubernur ceritanya ilfil. Masa gini Umar, katanya setan aja nggak berani papasan sama Umar, ketakutan. Ngelihat itu, ngelihat ekspresinya orang itu, Sayyidina Umar negur, kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Ya Amirul Mukminin, maaf, punya. Kamu nggak pernah main kayak gitu dengan anak cucumu? Nggak pernah sekalipun, karena dia nganggap itu bisa nurunin izzah wibawanya, ya. Maka apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Gak usah jadi gubernur sekalian. Apa kekurangan saya? Apa kualifikasi saya yang masih kurang? Ya, maka dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pakai cinta, pakai kasih sayang. Selagi masih ada perasaan ingin jadi rahmat, jadi kebaikan bagi orang lain, bismillah. Kok ilmu penting? Penting. Kalau nggak pakai ilmu kita ngalor ngidul, ya. Tapi pernah menyaksikan orang bicara pakai ilmu tanpa ada perasaan cinta, kasih sayang. Kejadiannya waktu itu di Surabaya ya, ada bapak lagi nunggu lampu merah sambil nahan panas di motornya. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol lah motornya. Itu pun nggak ketabrak, nggak gimana, cuman kena spakbornya. Ya, nggak kena fisiknya, nggak kena jidatnya, nggak kena apa-apa. Si bapak itu balik badan ke belakang, ngegebrak motor yang belakang. Sabar dong, innallaha ma'as-sabirin, tahu. Benar dalilnya itu dari Al-Quran itu. Al-Baqarah 153. Tapi karena tidak ada perasaan rahmat di hatinya, ya udah berantem yang ada. Ya. Atau mungkin kita pernah ngerasa, ya Allah saya punya dosa, pengen jadi baik, tapi pengen ada yang nunjukin jalan, pengen diajakin tobat, diajarin gimana, pengen hati tenang itu. Tiba-tiba datang orang yang keluar dari masjid, menyapa kita, hai ahli neraka, selamat dibakar ya. Coba gimana? Kira-kira pengen jadi baik apa ngajak berantem? Ya kan?
Cinta, kasih sayang, istilah. Lihat ya, bahkan tadi orang-orang yang punten ya, dia jangankan ibadah lah, setiap hari berbuat kezoliman, mereka aja bisa memindahkan kebahagiaannya ke orang lain. Contoh, dia melakukan segala macam cara sampai bela-belain, misalkan mencuri, ya, melakukan kejahatan untuk anaknya. Berarti masih ada cinta kan? Dan dia nggak peduli mau dirinya dipukuli, mau ketangkep, yang penting anaknya bahagia, betul? Segitu ngakunya nggak ada iman, nggak ibadah, nggak lain-lain, ya. Maka dari situ kita bisa coba ambil beberapa renungan ya. Kita ngambil hikmah aja ya. Karena kalau bicaranya nyari ilmu, kita semua kalah sama Syekh Google ya. Google mah luar biasa ya. Meskipun robot, mesin, tapi dia bisa cariin gitu ya. Sampai di Google itu ada aplikasi ya untuk kalau kita nggak tahu suatu lagu ya, bingung, penyanyinya nggak tahu, liriknya nggak tahu, cuman tahu bunyinya gitu aja. Nanti kita bisa gitu ya. Ya saya bukan penyanyi ya, jadi terus nanti dicariin, oh ini lagu yang Anda maksud, bisa ya. Sampai pernah lagi pas nyobain kayak gitu, di rumah teh nyalain Al-Qur'an, murotal gitu. 24 jam. Karena dia sayanya diam terus, jadi inputan dari murotal itu masuk ke aplikasi. Terus dia muncul, cetut, ini yang Anda cari, surat Al-Furqan, surat ke-25, dicariin. Wih, dia hafal Al-Quran ini ternyata Google. Ya. Saya matiin murotalnya, saya baca sendiri. Coba dia tahu nggak baca? Dicarikan linknya ke YouTube. Inikah yang Anda cari? Canggih, soleh ya Google-nya. Ya. Tapi balik lagi ya, kita bicara ya apa misal healing lah ya. Suka healing nggak Bu? Iya, mau ke healing mau kemana? Kemana? Cappadocia misalkan. Ya. Iya. Tapi bayangin ya, pergi ke sana tapi sendirian. Garing asli ya, pelanga plongo. Oh gunung, oh balon udara. Ngeliatin orang teh pada seru dengan keluarganya, dengan pasangannya, romantis. Tahu-tahu ada cowok Turki tinggi, ganteng mendekati ya enggak, udah deg-degan. Ternyata minta tolong fotoin ya. Rugi sudah deg-degan ya. Bete kan kalau sendirian, tapi bandingin kita pergi ke depan rumah, cuman ke warung itu juga cuman 5 langkah. Tapi dengan orang yang tercinta, yang tersayang itu mau hujan-hujanan gitu tetap aja nikmat, lebih indah dari film India itu. Ya kan? Berarti healing itu bukan perkara kemana kan, tapi dengan siapa, betul? Atau misalnya gini, punya anak umur 2 tahun Pak, lagi lucu-lucunya, ngajak ke kebun binatang, kita juga jadi ikut excited, betul? Tapi kenapa Bapak excited? Apa karena pengen ketemu gajah? Nah, enggak, Bapak udah tahu dari dulu gajah kayak gitu-gitu aja, nggak berubah gitu. Terus apa yang diharapkan? Perasaan bahagia ngelihat ekspresi si anak itu kan. Wah ayah ternyata gajah tuh begini, kita ikut seneng. Kalau emang gajah itu yang bikin kita seneng, coba ke kebun binatang sendirian Pak. Garing ini, gajahnya, jerapah teh panjang ya, kan garing ya. Jadi mana kita teh aslinya bahagia ya. Ternyata ada kebahagiaan yang lebih kalau kita tadi ya, jadi manfaat, jadi kebaikan bagi orang lain. Bahkan sampai disebutin oleh Nabi, enggak, kamu punten ya, makanya Allah tuh emangnya Allah iseng gitu ngasih contoh di Al-Quran tuh pakai Firaun. Kita mau kayaan Firaun, tetap mau berkuasaan tetap lebih besar kekuasaan Firaun, ya. Tapi mulia kah? Enggak, hina, ya. Hidup 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga seumur hidup nggak pernah. Ya, istri soleha, berkuasa, kaya, mulia enggak, hina. Terbukti nggak pernah ketemu seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul. Ibu anaknya meni lucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena betul kan, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan, ya. Tapi kita ngelihat ya, kadang ada orang punten kaya mah iya kaya, tapi dari gelap sampai gelap masih nyari duit ya. Nggak ada waktu, bahkan jadi zolim kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Meninggal, dimusuhin orang. Bahkan ada juga yang udah nyari duitnya dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang, iya, ada yang kayak gitu juga.
Meninggal, disyukurin orang. Alhamdulillah mati juga itu orang. Coba kan asa. Jadi ngejar apa tuh bahagia teh hidup teh di dunia teh. Sedangkan satu harinya kita dengan satu harinya entah nabi, entah orang hebat manapun sama 24 jam. Sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan. Tapi kenapa? Ya kita sekolah aja lah dulu. Duduk sebangku, kok 40 tahun kemudian saya malah punya banyak utang, dia malah udah punya perusahaan. Ya tergantung kita ngapain aja kan berarti. Dan akan kembali, kita kalau zolim terus pasti akan dijahatin orang juga. Oh segitulah kita jualan nih. Jualan ayam misalkan, ada yang beli sekilo, kemarin masih ada sisa ayam, daripada kebuang, masukin aja lah ayam tiren, udah gak seger. Nyampe rumah orangnya nyuci, udah bau yang setengahnya, yang seger cuman setengah. Coba besok-besok bakal balik lagi gak ke pedagang yang itu? Pasti enggak tuh. Mau dia udah tobat udah gimana, kita punya memori buruk. Kan manusia mah gitu ya. 1000 kebaikan bisa hilang karena satu keburukan. Ya. Tapi enaknya kalau urusan sama Allah, 1000 keburukan, ada satu aja amalan kita yang diridhain Allah. Allah punya hak melupakan yang 1000. Bukan berarti Allah bisa lupa ya, tapi Allah punya hak untuk mengampuni itu semua. Terus kita masih meletakkan bahagia kita dengan urusan ke makhluk. Oh, kalau dipuji baru bahagia, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Gimana caranya nyenengin netizen satu dunia? Netizen teh maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Nggak bisa diapa-apain. Sedangkan alhamdulillah kita mati nggak ditanyain tentang mulut orang. Surga kita bukan di mulut orang. Kita meninggal nggak ditanya, emang kamu udah dapat berapa subscriber? Emang kamu meninggal udah centang biru belum? Enggak ada kaitannya. Kak, mereka saja bisa berubah ya bahagianya. Pengen jadi manfaat, pengen jadi kebaikan. Tapi kalau kita ngejar harta, meskipun itu haram, begitu akhirnya punya duit kan enak, bisa beli makanan, gitu ya. Makanan orang cuma bisa beli sebungkus, kita bisa beli 1000 bungkus, misalkan. Pertanyaan selanjutnya tapi bakal mikir, emang perutnya muat 1000 bungkus? Enggak. Izin ya. Dulu kami berkesimpulan sesama bandar judi waktu masih di Thailand, yang memang diuji dengan harta dan haram, jelas tidak bisa dibanggakan dan tidak bisa dicontoh. Tapi kami pernah berkesimpulan kayak gini, kalau ada orang pengen kaya sampai ngehalalin segala cara, ya nggak peduli mau fitnah sana sini, nggak peduli, pokoknya alasannya cuma satu. Alasannya adalah satu, sederhana, karena dia belum pernah kaya. Nah, itu aja. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu apa? Orang kayak blow on lebih tepatnya, ya. Beneran, yang udah pada kaya asli tahu, sadar, biasa aja gitu ya. Ada orang teh asli cuman penasaran, sok bicara tadi makan 1000 bungkus, emang nggak muat perut. Kan bisa dibesokin, ya tuh udah dingin, lagian belum tentu belum basi ya. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak yang baru. Bakal lebih membahagiakan kalau dibagiin. Lagian punten ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import ya, harganya 500 juta padahal cuma segini. Ya. Bedanya di mana? Cuma 5 senti di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 senti ya. Tapi betul kan, begitu ketelan, emang kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya. Sama, apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya, betul. Nah, nggak ada ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh nanti keluarnya wangi. Enggak, asli pasti bau. Sepatu 50.000 sama 50 juta sama, bau kaki. Tapi orang sampai bilang kebutuhan manusia tuh 3 waktu zaman sekolah yang saya ingat. Sandang, pangan, papan. Atau kadang dibaginya primer, sekunder, tersier. Tapi ternyata ada kebutuhan keempat. Meskipun gak semua orang mengakui. Yaitu kebutuhan keempatnya adalah kebutuhan untuk diakui orang lain. Apa kok buktinya? Kaki kita berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2, kiri kanan. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Kenapa gak boleh? Kan aku belinya halal, gak pakai harta haram, curi, gak ngutang. Emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh dari tadi. Tapi kalau belinya untuk diakuin makhluk, capek, kasihan pasti. Calon mertuamu tuh ada di masjid, apa? Dia pakai sepatu barunya, dandan, tren.
sepatu baru kok sempit ya. Oh, plastik yang ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin ya. Suka ada plastiknya ya. Gitu, pakai sebagus-bagusnya sepatu nggak mungkin dibawa ke masjid itu. Pasti parkir di depan. Dan dijamin lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal butut. Jangankan khusyuk, dia bahkan nggak mau. Pak, silakan di depan, pahalanya lebih besar. Nggak, saya di belakang aja. Jadi kalau pas lagi ruku, masih ada. Repot ya. Pulang hujan, coba jujur, tetap dipakai kotor-kotoran atau diteng-teng. Anjing, ya. Sampai makanya air hujan itu adalah salah satu fasilitas dari Allah untuk mengetahui kualitas tas seorang ibu-ibu. Kalau ternyata hujan, tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya, tolong jangan bilang murah ya. Ekonomis gitu ya. Ya kan, ya. Murahnya Rafatara sama Cipung kan beda sama murahnya kita ya. Ya Allah. Tapi kalau tasnya belain mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin juga bukan mahal, mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Ya, ya gitulah. Apalagi yang aneh, jam tangan. Apa sih jam tangan, Pak? Lihat waktu. Kalau kita beli yang di pasar, di etalase pinggir jalan yang 35 ribuan, meskipun gambarnya Dora, ya bisa kan buat ngelihat waktu doangan mah? Bisa. Tapi kita tahu di Jakarta ada yang 50 juta jam tangan. 50 juta. Miliar juga ada jam tangan. Ada yang beli lagi. Anehnya kalau mobil tuh saya ngerti, Pak. Mobil mahal memang larinya lebih kencang daripada yang murah. Jam tangan, emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah. Jam tangan Bapak itu 5 miliar, kelebihannya apa, Pak? Sejamnya setara 5 menit ini kok. Itu rusak. Ngapain dipakai terus? Lagian kalau bagus kadang suka berat tangannya, Pak. Nggak bisa gini, ditaruh di meja. Gitu. Ngemple gitu ya. Dan yang paling mata itu orang-orang yang ada sebagian orang dia diuji, dia tuh emang nggak pantas gitu, kayak punya barang mahal tuh kayak nggak pantas gitu ya. Ada orang yang diujinya kayak gitu ya. Saya nggak merujuk ke siapa-siapa. Dan ada kawan kami yang diuji kayak gitu juga waktu tinggal di Thailand. Untuk mencegah dia dihina atas jam tangan asli yang padahal dia beli mahal, maka untuk mencegah hina, bon stroke pembelian jam tangannya dikantongin sama dia kemana. Ganti celana ikut tuh Pak bonnya. Padahal yang dihadapi netizen, gimana? Itu bon siapa kamu bawa? Netizen teh ya. Insya Allah. Capek. Nggak akan ada habisnya. Nyenengin satu, gimana caranya punya anak dua aja, bisa yang satu senang dengan kebijakan kita, yang satu nggak senang. Apalagi satu dunia. Ya. Karena amat sangat melelahkan. Ya. Itu tadi ya jam tangan. Sehingga kita terjadi bahagia dari mana? Kok uang banyak kan bisa beli villa, segede-gedenya bangunan, tetap aja tidurnya di atas kasur betul. 1x2, segede-gedenya ini 2x2, guling-guling ke setiap bagian bangunannya. Ya, lagi jujur lah, akhirnya kalau kita beli villa siapa sih yang paling nikmatin? Si mama, bibi jaga villa tiap hari, ya berenang seger tiap hari, masya Allah. Enak ya Allah, lari-larian di taman indah hidup teh kayak film India. Mama, bibi, nanti malam mau berapa sayang? Enak kan? Insya Allah tiap bulan digaji dan gak mikirin hisap nanti setelah meninggal. Coba yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Pernah diajakin ke 1000 sama tour guide-nya, diajakin ke satu pulau. Ada villa doang di dalamnya, gede, bagus. Ada orang keluar, setan kata saya teh. Oh ternyata yang jaga. Kan hikmahnya aja, jadi nggak usah sebut nama ya. Milik ternyata itu bahkan bukan cuma villanya, pulaunya pun milik ya. Pernah orang yang jadi pemimpin besar di Indonesia dulu ya, udah wafat. Terus saya tanya, Pak, itu waktu beliaunya masih hidup, kapan terakhir ke sini?
adalah 30 tahunan yang lalu. 30 tahun Pak. Kan digaji Pak. Digaji. Orang yang saya masih digaji sama anaknya. Oh nikmat jadi Bapak ya. Masa ternyata dari sini aja kita sadar kunci bahagia tuh ternyata sederhana. Jaga villa. Maksudnya kan bukan itunya ya. Nah, ya. Nggak dari situ ya Allah punyanya belum tentu setahun sekali datang. Pengen di aku nggak bisa nanti ketahuan KPK ya nggak. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token ya enggak. Coba saya ngisi token 20 ribuan. Sama tokennya juga ya. Naon segini mana kenyang saya ya. Cenut-cenut udah bunyi lagi terus. Dan yang paling repot dihis. Jadi dari mana? Saya ingin ya, sebelum bapak-bapak pernah ada di posisi yang sekarang, mungkin dulu pernah ngerasain, ya Allah dulu mah cuman tinggal di kosan atau rumah kecil, makan juga cuma duduk di lantai, nasi cuma sama tempe, itu juga kurang mateng ngegorengnya, gasnya habis duluan, atau minyak tanahnya habis duluan. Tapi makannya dengan orang-orang yang disayangi, kaki udah satu teh ya udah enak ya, kayak tangan tambah dengan bumbu yang paling nikmat, syukur ya. Kumpul dengan orang yang disayang, seolah masalah dunia teh udah gitu aja. Suatu ketika misalkan diuji dengan kekayaan, lalu pengen tahu mana sih, saya pengen tahu mana restoran paling mahal se Jakarta Raya misalkan. Begitu datang nyobain, oh ini daging paling mahal di ibu kota Indonesia. Kecil cuman segi 100 ribuan kan. Begitu dicicipin, naon kurang asin. Dia garemin sendiri, dia pakein bon cabe sendiri. Kata yang kerja bumbuin sendiri, masak we di rumah tuh. 2 ribuan kayak gak akan nyampe gumoh, kayak gak habis-habis itu. Ya. Jadi asli, cuman penasaran doang kita mah. Itu aja asli, nggak gimana-gimana. Ya. Dan tetap akan bisa bahagia meskipun kadang ada yang nggak punya itu semua. Ya. Padahal tadi sekali lagi balik lagi, dia bahkan ya nggak tahu konsep bahagia yang asli kayak gimana. Ya hidupnya yang penting aku bisa hidup, aku bisa menuhin yang aku inginkan. Enggak lah, ternyata nggak cuma sampai itu aja. Ya, makanya istilah ketika eh, pengen nyari bahagianya dengan cara apapun itu sama dulu saya ngiranya ke Thailand itu punya uang banyak kirain bisa bikin bahagia. Tapi ternyata gitu, dunia bisa punya sifat menjemukan, bisa bosen. Handphone yang kita beli di hari pertama terasa menyenangkan, betul? Tapi 5 tahun kemudian perlakuan kita beda terhadap handphone tersebut. Dilemparin juga biarin, ditaruh di lantai juga biarin. Hari pertama baru balas WA sekali, dipoles lebih glowing daripada wajah sendiri. Ya, tapi beda tindakannya. Jadi memang bisa bosan ya. Sesuka-sukanya kita sama suatu makanan, apa misalkan pizza gitu. Terus disuguhin pizza yang sama selama 365 hari, sehari 3 kali. Gumoh tetap ya. Enak juga. Sama. Jadi akhirnya lama-lama walaupun relatif ya, nggak tahu. Dulu ada hari memang di mana misalkan ya dapatlah 80 jutaan sehari di sana. Untuk ukuran anak umur ya 23 saya pertama ke sana itu. Ya kenyang sih. Cuman awalnya seneng. Tapi lama-lama biasa aja. Lama-lama mulai menjemukan sebagaimana tadi ya. Kita mungkin waktu masih kuliah, saya mah yang penting punya kerja gitu udah alhamdulillah. Begitu udah kerja, masa nggak UMR ya Allah, pengen UMR ya Allah. Begitu udah UMR, kalau tahun depan nggak diangkat jadi manajer, saya nggak mau lanjut di perusahaan ini. Naik terus kan? Nggak ada puasnya. Padahal dulu kita kecil, dikasih 2.000 juga udah bahagia banget. 2.000 zaman dulu tuh bisa beli banyak ya. Pernah ngerasain saya SD kelas 3 itu mie ayam semangkok masih 1.500. Sekarang nolnya nambah 1. Ya, 15.000. Ya inflasi. Maka dari situ saya mikir ya, mungkin saya cuman kurang kaya ya. Akhirnya gaul berusaha dengan ya sesama bandar judi yang lain dengan penghasilan yang tentu jelas jauh lebih tinggi ya. Kadang mereka memang bangga dengan apa yang mereka dapat. Mereka warung, anak-anak mereka bosan ambil handphone pesen tiket ke Singapura.
Nggak bawa apa-apa. Iya kan di sana banyak mau ada kartu sakti itu ya punya bapaknya. Nggak akan habis itu mau pakai. Kapan pulang? Nggak nunggu uang habis, nunggu bosan, weh. Udah. Ya. Punya uang bukan masalah lagi bagi mereka. Setelah cerita kejadian kayak gitu, ekspresi wajahnya seketika berubah ketika ngelihat ada yang di seberang jalan di restoran tenda kayak di Indonesia gitu ya, restoran mewah tapi sebelahnya restoran pecel lele, pecel ayam tenda. Ketika melihat seorang ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya, dikupasin, serabut putihnya dicabutin satu-satu, dianterin ke bibir ibunya, dan sebelum ibunya selesai ngunyah, tangan anaknya udah standby nungguin si ibunya mau buang biji. Saya ngeliatin, kenapa ekspresinya berubah gini ngeliatin si ibu kayak begitu. Lalu akhirnya nyeletuk dia ngucap, ya. Dan ekspresi putus asanya ya, beda sama ekspresi irinya ya, beda sama irinya orang yang suka mobil, belum pernah beli mobil, datang ke pameran mobil. Bayang nggak? Orang suka mobil tapi nggak punya duit buat beli mobil, datang ke pameran mobil. Kan iri kan, nampilin wajah iri, tapi irinya masih ada cahaya gitu di wajahnya. Suatu saat saya kerja keras kebeli nih mobil. Paling norak dikit, foto sama pelek, terus apa gimana, pajang di wallpaper handphone. Tapi wajah irinya si bos tadi, itu iri yang kayak udah tertutup semuanya putus asa. Sampai dia akhirnya nyeletuk. Kenapa? Karena dia Chinese juga dan laki-laki, jadi saya nanya, kenapa kok? Dia nanya balik. Lu lihat gua dah bro, apa sih yang kurang dari gua? Gua udah bela-belain jauh-jauh nyari duit ke sini, ngelawan hukum dengan segala macam resikonya. Dapat nih duitnya beneran, lu bisa cek saldo gua, lu tahu gua berapa penghasilan gua sehari. Tapi kalau bahasa kitanya ya, dia memang bukan muslim. Tapi demi Allah anak gua nggak pernah tuh kayak yang di seberang jalan kayak gitu katanya. Nyobain ngehibur dong. Kok kan anak lu keren kuliah di London di Jerman. Terakhir nelpon ke bulan lalu itu juga minta duit. Giliran kita kangen, di reject bro gua nelpon. Dia lagi sibuk main sama temennya. Giliran minta duit hari itu juga harus dikirim. Ya Allah anak teh begitu gitu ya. Kan ada anak yang masih sama-sama tinggal di rumah serumah. Di rumah kita gak pernah ketemu. Kita tahu rumah-rumah orang kaya kan kayak gimana. Dari ruang tamu ke kamar anaknya harus naik angkot kadang ya. Misal hiperbola sih ini mah ya. Tapi kan jauh gitu gede. Dan di kamar anaknya kan lega lah. Ada wifi, ada PlayStation, ada TV, ada internet. Semua lengkap ya. Kamar mandi juga di dalam. Bahkan ada kulkas di dalam. Jadi gak mau keluar kan. Betah di kamar sendiri. Sampai pernah datang ke rumah mereka itu barengan sama ojek online duaan. Makanannya sama, restorannya sama. Kata saya, kenapa datang dua-duaan? Kan sama restoran sama makanannya. Yang mesen beda kok. Ini satu adiknya di kamar, satu kakaknya di kamar. Saking masing-masingnya. Ya kadang mereka rindu. Kok enakan waktu kita zaman masih di Bogor ya nih sama-sama naik Jupiter, kumpul. Sekarang naik Lamborghini kayak gini bentuknya nggak. Jadi apa sih yang jadinya kita kejar teh? Gitu ya. Sampai di kesempatan lain saya lagi kumpul di rumah amah teh nenek ya, kalau orang Hokian, Cina Hokian manggilnya amah. Ayah saya kumpul sama cicinya, saya manggilnya berarti bude kalau bahasa ininya ya. Ngobrol lah mereka tentang kemana ya teman kita dulu ada tuh yang paling tajir, paling kaya. Ohnya teh jawab, orangnya udah meninggal Hok. Nama ayah saya Ahok juga, tapi bukan gubernur ya. Kodarullah namanya sama ya. Nama ayah saya Lim Sui Hok, jadi dipanggilnya Ahok ya. Udah meninggal Hok, meninggal di mana? Itu katanya di kos-kosan pinggiran kota, mayatnya nyaris busuk 7 hari. Kan anak-anaknya kaya, anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Ntar dulu gimana ceritanya ini? Saya coba pasti ada hikmah sambil dengerin, anteng ngedengerin mereka. Ternyata ada satu kesimpulan, si ayahnya itu yang meninggal itu dulu punya satu ajaran kepada anaknya. Ajarannya kayak begini. Nah, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, gak usah kenal, buang-buang waktu. Masuk tuh Pak ke hati anak-anaknya. Suatu ketika bapaknya udah tua, sakit, nggak bisa ngasilin duit, warisan sudah dibagikan, perusahaan sudah diwariskan, ya, ya udah dianggap beban bapaknya, ya, nggak ada yang mau ngurus. Terus gimana ini bapak kita? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota cuma 700.000, kita taruh aja di sana. Saya taruh Pak. Kalau ini benda ditaruh udah wajar, benda. Ini bapak sendiri disebutnya ditaruh.
Ya, nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Akhirnya di suatu hari pembantunya ngejenguk, ya udah jadi mayat. Dengan air kencing menggenang, tong sampah berantakan, dan demi Allah yang ngebunuh si bapak itu bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Sok, jujur, Bu. Nanti punya anak, sukses apapun, tapi kalau kalian diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Enggak kan? Enggak. Ngomongin film azab, saya ada PR ya. Ini mah renungan aja, nggak usah dijawab. Intermezzo. Kalau di Jepang tuh kan ternyata banyak film porno ya. Karena katanya di sana orang pada nggak mau nikah. Kalau di Korea banyak drakor, drama romantis. Karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh indah banget. Coba di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya Pak? Gak usah dijawab, silakan direnungkan masing-masing ya. Insya Allah. Udah, lagi ya. Dari situ apa? Oke, siap. Saya tutup dulu bentar ya. Dari waktunya menjelang ya. Ya udah, singkat cerita, yang ternyata lebih kaya pun punya masalahnya sendiri. Ada yang untuk tidur harus minum pil tidur dulu, secapek apapun nggak bisa tidur kecuali harus pakai pil tidur ya. Tapi kekeh saya enggak, pasti tetap masih ada yang happy ending. Saya keliling ke beberapa kasino, nyari yang udah bener-bener paling sepuh gitu ya. Yang udah bener-bener udah lebih dari 50 tahun di bidang perjudian. Saya tanya ke senior yang paling tua, yang paling lama kerja di kasino tersebut. Pendirinya kemana? Kan mati HIV AIDS katanya. HIV AIDS tuh, pernah ngelihat orang mati HIV AIDS nggak? Ngeri itu. Karena HIV itu sebetulnya, maka HIV itu virusnya, Human Immunodeficiency Virus. AIDS itu adalah sebetulnya sindrom, bukan penyakit. Nah, si HIV menyerang tubuh kita agar tubuh kita tuh nggak punya sistem pengobatan, nggak bisa sembuh sendiri, antibodinya mati. Jadi sehingga semua jenis penyakit apapun bisa masuk. Jadi dia kusta, dia paru-parunya TBC, dia kencing nanah, dia semua segala macam. Jadi ketika itu semua nggak ada gerbangnya, semuanya masuk. Nah, entah matinya karena penyakit apa, karena semuanya masuk. Biasanya bentuk fisiknya udah nggak ada yang bagus lah ya. Meninggalnya gara-gara itu. Nyari ke kasino lain. Ini pendirinya kemana? Agak gila kan, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Oke. Pindah ke kasino lain. Ini pendirinya kemana? Ya kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Oke. Akhirnya ketika udah beberapa tempat nggak nemu yang happy ending, saya tanya, ada nggak pemilik kasino yang sampai sekarang masih hidup dan masih kaya hidupnya, banyak uang? Oh, ada tuh kasino yang di situ, rumahnya juga deket di sebelahnya. Tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, dia sebatang kara. Nggak nemu satupun demi Allah yang happy ending. Dunia mulai kerasa gitu aja. Terus yang di sana juga pengen berhenti, yang udah bertahun-tahun atau bahkan yang paling senior pun nggak ada yang happy ending. Jadi tidak menemukan satu alasan apapun lagi untuk tetap berada di sana. Tapi tetap kalau mau pulang saya ngapain? Jadi sempat takut sama masalah rezeki. Sebelum tadi bisa bicara tentang rezeki tadi. Lagi di kasino, bosen, lihat handphone. Biasa kan buat killing time, ya udah lihat handphone, lihat YouTube. Belum masukin keyword apa-apa, tapi sudah ada munculkan rekomennya. Nah, waktu itu episodenya ngelihat yang muncul kok ada videonya Agim, captionnya bagus ininya, thumbnailnya ya. Takut dengan rezeki, tonton video ini gitulah ya. Pendek ceritanya, dia cuma cerita tentang janin gitu ya. Janin tuh dalam perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja, ya. Tapi ibunya makan apa aja, jengkol, pete, sate, tusukannya kayak ketelen dan lain-lain. Tapi tetap diolah oleh metabolisme tubuh, masuk ke lambung, ketika nyampe usus diserap vitaminnya, disalurkan oleh darah, sebagian ke janin, sebagian ke ibunya, adil, rapih, rata, ya. Dan itu semua tanpa mikir, kadang sambil maksiat juga itu semua tetap terjadi, ya. Pertanyaannya satu, kata beliau. Pertanyaannya satu, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sujud, bisa minta ke Tuhanmu, bisa sholat, segitu ragunya masalah rezeki, segitu ragunya sama Allah. Akal di mana akal, kata saya teh ya. Ya udah, tutup videonya, buka browser, pesan tiket, pulang, nyantri sampai sekarang. Ya. Cuman dulu saya kira gini ya,
Karena ini kadang suka ditanya, kok kan duitnya dulu banyak, sekarang kemana itu? Balikin dong duit orang yang udah kamu. Karena emang ya, ini saya izin bicaranya bukan dari sudut pandang player ya, yang dibodohin oleh bandar. Ya, beneran. Tahu mesin capit boneka kan? Iya kan? Itu kalau silakan Pak cobain beli, nanti ditanya sama teknisinya, Pak ini mau di putaran keberapa? Apa ya maksudnya? Iya kalau misalkan kita pilih di putaran ke-10, nanti putaran 10 nyapitnya kenceng. Biasanya dia yang menang. Oh gitu? Ya iya kalau misalkan nyapitnya kenceng terus habis boneka Bapak. Oh iya juga ya. Apalagi judi atuh dah. Ya. Bandar ya yang judi ya yang bikin manusia juga, bukan dibikin kambing, bukan dibikin jin. Yang bikin manusia sama-sama punya syahwat, punya nafsu, punya ambisi, punya keinginan. Serius kita berpikir bahwa para bandar judi adalah orang-orang yang suci, tulus dan ikhlas ingin bagiin duitnya kepada semua pemain-pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil, brother. Karena kalau dari awal mereka pengennya bagi-bagi duit, ya udah yang mereka bangun lembaga zakat infak sodako. Ya. Bukan web judi. Itu kami bercandaan kami sesama bandar. Judi itu ya sapi perah we kata kita. Ya. Dan kadang kami nyebutnya ya mereka pecundang yang ngarepin rezeki dari bandarnya. Ya udah, diakalin, ya. Jadi sudut pandang itu, saya ngira ceritanya nih ya. Saya mikir pulang hijrah, sisa duit ya masih ada lah meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Udah gitu, sambil hijrah ada modal usaha kayaknya bakal meledak saya di Indonesia. Nyampe Indonesia ya udah, mungkin kata Allahnya gini ya, kotonya mau tobat tapi masa uang haramnya masih disimpan, gak sanggup ya ngebuangnya. Saya ya Allah ya gak sanggup ya Allah, saya terlalu melekat di hati harta tersebut ya. Oh tenang, nanti dikirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua, alhamdulillah ya. Datang teman dari kecil bro, gue bawain proposal nih, lu tinggal taruh duit segini tiap bulan gue setor ke lu segini, menguntungkan bukan? Teman dari kecil ya kali nipu lu. Sampai sekarang batang hidungnya tidak terlihat hingga detik ini ya. Ada yang dianya jujur juga, tapi dibikin gak laku, bangkrut udah. Jadi akhirnya udah balik lagi ke dari nol lagi. Akhirnya nyari pengajian, kalau di depan ada pengajian, jualan kaos kaki di emperan, nyari CFD, jual kaos kaki di trotoar. Pernah juga jadi kurir, naik motor, bawa paket 70-an biji, ngetokin pintu orang, tok tok tok, paket. Di waktu itu mah pas saya ngetok pintu nggak ada yang kaget tuh. Ih kok Dennis? Enggak, belum bodoh. Boro-boro ya. Viral-viralan naon ya ada ya. Yang ada gegeheng panas kena matahari ya, nggak ada glowingnya ya. Karena kan kena debu terus ya. Udah. Tapi kalau emang udah episodenya udah marah dulu waktu itu. Ngaco nih, nonggeng, sujud, sholat percuma. Akhirnya habis-habis juga ngaco nih ya. Tapi setelah diterusin, apalagi ketika udah ngaji tambah terus lebih lanjut, nyadar bahwa iya ya, ternyata itu semua pertolongan. Akhirnya sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah masih pakai sambil makanin uang haram, nggak ada barokahnya. Ya, kayak nanti kita lihat justru bukan nominal di dalam Islam yang dikejar itu, tapi berkah. Berkahlah yang bikin tadi satu hari kita sama-sama 24 jam, tapi kenapa dia begitu banyak kebaikan dan manfaatnya, sedangkan kita malah ancur-ancuran hidupnya. Kan beda berkahnya doang. Ya, sudah ada itu ya waktu tadi ya, izin jadi segitu dulu. Saya harus ngasih pertanyaan ini. Ya udah, Bismillah ya. Ada hadiahnya. Ya udah. Tentang Al-Quran aja ya. Ya buat yang ini, jadi ngasih penghargaan bagi yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Apa ya yang nggak susah-susah tuh ing? Kelihatannya susah tuh. Kulhu. Oh ada vouchernya tuh. Ya udah. Ini aja. Tadi ada 5 voucher tuh ya. Apa voucher umroh ya Pak ya? Atau hah? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan nomor 1. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang bismillahnya 2 kali. Ya, apa coba? Kesusahan gak sih? Terlalu sulit ya?
Hah? Oh iya. Ya udah atuh ganti lah ya. Besok yang gampang dah, insya Allah. Surat Al-Kafirun ada berapa ayat? Hitung dulu tuh. Hah? Pak Rudi jawab. Berapa? Baru kali ini loh Pak Rudi mau jawab. Al-Kafirun. Bukan, Pak. Bukan aja. Iya, Pak, silakan. Ada 6 ayat, betul ya. Masya Allah. Masya Allah. 50.000. Ya. Lagi kok. Apa surat pertama di juz 30? Mana dulu orang puan? Tadi dulu. Iya, betul, An-Naba. Berapa Pak? 50.000. Ya. Ganti. Apa surat pertama di juz 28? Hah? 100.000 ini ya Pak ya. 100.000 ini nilainya bagi yang bisa. Ya silakan lihat handphone ya. Berarti siapa yang paling cepat ya? Apa? Al-Mujadalah ya, betul. Insyaallah. Oh. 100.000. Lagi kok. Ya. Lagi kok. Ya. Setiap malam Jumat baca Al-Kahfi. Al-Kahfi surat keberapa? Ya. Belakang dulu. Ayo udah. Nyerah? Belakang. Surat ke-18 ya, betul. Mas Bayu, 50.000. Satu lagi kok, terakhir. Satu lagi. Baik. Bismillah. Al-Baqarah ada berapa ayat? Hah? 286 ya, betul. 50.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah semua habis? Yang ada orang nanti dimakamkan kok. Oh iya. Nanti setoran ya, insyaallah. Baik, cukup berarti ada pertanyaannya. Saya berarti kembalikan dulu kepada Tuan MC. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Dan tolong dikoreksi jika ada kesalahan, seluruhnya dari diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan, pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Ya, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tutup dulu ya, kita maghriban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada BUD untuk foto bersama. Kalau asyhadu alla ilaha illa anta